Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga kabar kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di pertemuan pertama ini, di bab pertama di kelas 6, untuk mata pelajaran SKI, kita akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ini adalah bentuk silsilah Khalifah Utsman bin Affan yang nasabnya bertemu dengan Rasulullah, bertemu pada Abdi Manaf. Baik, kita masuk di biografi Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 577 di Taif, Arab Saudi. Wafat pada tanggal 16 Juni 656 atau pada tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah di Madinah, Jazirah Arab, dimakamkan di Baqi. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Masa Khalifah Utsman bin Affan berkuasa itu pada tanggal 6 November 644 sampai 656, tepatnya 12 tahun masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil Ash, berasal dari Bani Umayyah. Ayahnya bernama Affan bin Al-Ash bin Umayyah. Ibunya bernama Arwa binti Qurraya. Nama istri Rasulullah itu adalah Ruqayyah binti Rasul dan Ummu Kalsum. Beliau mendapat gelar Zunnurain, yang dimana artinya adalah yang mempunyai dua cahaya, dimana ada sebagian ulama mengatakan beliau mendapatkan gelar Zunnurain karena menikahi dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar yang kaya raya, tetapi beliau tidak sombong dan dermawan, termasuk golongan as-sabiqunul awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam pada zamannya. Nah, masuklah diangkatnya Utsman menjadi khalifah. Sebelum diangkatnya Utsman menjadi seorang khalifah, pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah dilakukan melalui tim formatur. Tim formatur ini dibentuk oleh Umar ibnu Khattab, di mana 6 orang sahabat yang menjadi tim formatur adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya, tim formatur memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Setelah beliau ditetapkan menjadi khalifah ketiga, beliau mempunyai langkah-langkah kebijakan sebagai seorang khalifah. Yang pertama, membagi administrasi pemerintah ke dalam 10 wilayah, di mana ada wilayah Mekah, Taif, Sa'na'ah, Jan, Bahrain, Kufah, Basrah, Damaskus, Hims, dan Mesir. Pada tahun 28 Hijriah, Pulau Siprus juga dapat ditaklukkan dan dimasukkan ke dalam wilayah Islam. Lalu tak lupa pula wilayah Asia dan Afrika, di mana sistem pemerintahan pada masa Utsman bin Affan dilakukan dengan memberikan otonomi penuh kepada daerah. Tercatat ada berjumlah 10 wilayah bergelar amir. Jadi 10 wilayah yang administrasi pemerintahan itu dibagi menjadi 10 wilayah, itu 10 wilayahnya memiliki amir atau gubernur. Yang kedua, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan Utsman bin Affan adalah melakukan perluasan masjid dan penyalinan Al-Quran, melakukan perluasan terhadap Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Haram di Mekah. Pertama kali menentukan azan awal menjelang sholat Jumat. Yang ketiga, menyelesaikan kodifikasi Al-Quran yang dirintis oleh Khalifah Abu Bakar dengan inisiatif Umar bin Khattab. Yang keempat, yang ditulis oleh Zaid bin Zabit. Kemudian salinan itu dikirim juga ke Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, dan Syria. Serta salah satu disimpan oleh Utsman bin Affan.
yang disebut dengan Al-Quran Utsmani. Yang ketiga, pembentukan armada laut Islam. Pertempuran Dazatis Sawari, pertempuran yang penting di laut pada masa Utsman ialah perang tiang kapal. Yang kedua, terjadi pada tahun 31 Hijriah di Laut Tengah dekat kota Iskandariah antara tentara Romawi di bawah pemimpin Kaisar Konstantin dengan bala tentara Islam di bawah pimpinan Abdul ibnu Abi Sarh yang menjadi gubernur di Mesir saat itu. Kekuasaan pada masa Khalifah Utsman Afrika, Mesir, Ciprus, dan Konstantinopel. Dan armada angkatan laut pertama yang dimiliki kaum muslimin yaitu pada zaman Utsman bin Affan. Keempat, pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Pengumpulan dan pembukuan merupakan usaha lanjutan dari khalifah sebelumnya, di mana beliau membentuk panitia yang diketuai oleh Zaid bin Zabit sebagai sekretaris Rasulullah. Ditunjuk 3 orang anggota Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Harits, dan Hisham. Itulah 3 orang yang ditunjuk untuk menjadi anggota untuk menuliskan Al-Quran. Setelah pembukuan dilakukan dikenal dengan mushaf atau al-mushaf. Al-mushaf tersebut ditulis sejumlah 5 buah. Mushaf dibagi ke 5 tempat yang berbeda-beda. Naskah ada di Mekah, Basrah, Kufah, Syam, dan satu lagi bersama Khalifah Utsman sendiri yang disebut dengan Mushaf Utsmani atau Mushaf Al-Iman. Nah, setelah panjang kekhalifahan Utsman bin Affan, sampailah berakhirnya kekhalifahan Utsman bin Affan itu sendiri. Disebabkan sistem politik yang dijalankan Utsman terjadilah nepotisme. Sebab-sebab lain yang menimbulkan kerusuhan dan membawa kematian Utsman disebutkan oleh Abu Zarrah sebagai berikut. Yang pertama, penyebabnya adalah Utsman terlalu baik kepada pembesar Muhajirin dan para pejuang angkatan pertama dari kalangan kerabatnya. Utsman terlalu mempercayai kerabatnya, meskipun hal demikian tidak berdosa dan tercela, sampai-sampai Utsman menyerahkan urusan pemerintahan kepada mereka, termasuk meminta pendapat tentang permasalahan pemerintahan yang tengah dihadapi, sedangkan mereka bukan termasuk orang yang dapat dipercaya. Selanjutnya, sebagai akibat Utsman begitu banyak menyerahkan urusan pemerintahan pada kaum kerabatnya, yaitu maka akhirnya yang menangani masalah-masalah penting pemerintahannya adalah orang-orang yang sama sekali belum kuat keislamannya. Utsman terlalu lemah kepada para bawahannya, sedangkan bawahannya itu sebagian tidak berlaku adil, yang menyebabkan rakyat rasa tidak puas. Sebagai sebab yang paling fatal adalah adanya orang-orang yang dendam atas Islam. Mereka masuk Islam luarnya saja, sedangkan dalam hatinya kafir. Nah, di sesi terakhir, keteladanan apa sih yang bisa kita ambil dari Utsman bin Affan? Beliau itu adalah orang yang mendahulukan musyawarah. Setiap sesuatu yang ingin ingin diketahui hasilnya, beliau melakukan sebuah musyawarah. Yang kedua, menolak kekerasan. Beliau itu sangat menolak sekali dengan adanya bentuk kekerasan. Yang ketiga, beliau itu dermawan, baik, selalu berbagi kepada siapapun itu. Cukup sekian materi kita hari ini, akan dilanjutkan materi selanjutnya di minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.